Fajar menyingsing di Jepang, abad ke-17. Kabut tipis menggantung di antara pegunungan, dan udara pagi masih menyimpan dingin yang menusuk tulang. Di sebuah halaman kecil dekat kediaman tuannya, seorang samurai berdiri sendirian. Namanya Sakai JB. Ia bukan nama besar dalam sejarah, bukan panglima perang, bukan tokoh yang kelak diabadikan dalam buku-buku. Ia hanyalah seorang samurai biasa, kelas menengah, yang hidupnya diabdikan pada satu hal sederhana, namun berat. Menjalankan tugas dengan benar. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Bai membersihkan pedangnya dengan perlahan. Bukan karena ia akan bertarung hari itu, tetapi karena bagi seorang samurai, kebersihan senjata adalah cerminan kebersihan batin. Ia membungkuk ringan pada pedangnya, bukan untuk menyembah baja, melainkan untuk menghormati tanggung jawab yang ia pikul. Dalam hidupnya, kehormatan bukan terletak pada kemenangan besar, tetapi pada kesungguhan menjalankan peran. Sekecil apapun itu, JB dikenal tidak banyak bicara. Ia tidak pernah membanggakan keberanian atau menuntut pengakuan. Ketika dipanggil, ia datang lebih awal. Ketika menerima perintah, ia berdiri tegak dan mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak bertanya mengapa perintah itu diberikan, melainkan bagaimana ia harus melaksanakannya sebaik mungkin. Dalam pandangan Bushido, kegagalan bukanlah aib, tetapi ketidakjujuran terhadap diri sendiri adalah kehancuran moral. Suatu hari, JB melakukan kesalahan kecil. Formasi penjagaan yang ia susun tidak sempurna. Tuannya tidak marah dan tidak menghukum. Hanya satu kalimat pendek yang diucapkan tanpa emosi. Perbaiki. JB membungkuk dalam-dalam. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan alasan, dan tidak mencari pembenaran. Malam itu, tanpa ada yang memerintahkannya, ia berlatih sendirian hingga larut. Bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena rasa malu telah mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, kesalahan itu tidak pernah terulang. Bagi JB, loyalitas bukanlah paksaan, melainkan pilihan hidup. Ia setia, bukan karena takut mati, tetapi karena kesetiaan memberinya makna. Ia sadar, hidupnya mungkin tidak akan pernah tercatat dalam sejarah besar Jepang. Namun ia percaya satu hal. Jika tugasnya dijalankan dengan benar, maka hidupnya tidak sia-sia. Nilai inilah yang membentuk Jepang selama berabad-abad. Ketika zaman berubah, ketika pedang disarungkan, dan kelas samurai dihapus, nilai-nilai itu tidak ikut lenyap. Mereka berpindah dari medan perang ke ruang kerja, dari sumpah satria ke budaya perusahaan, dari latihan pedang ke etos kerja. Ratusan tahun kemudian, di Jepang modern yang menghadapi krisis tenaga kerja dan penuaan populasi, nilai yang sama kembali dikenali. Bukan dari keturunan samurai, bukan dari mereka yang lahir dengan sejarah itu, melainkan dari para pekerja Indonesia yang datang tanpa pedang dan tanpa zirah, tetapi membawa karakter yang terasa akrab. Bagi Jepang, tanggung jawab ketulusan pengendalian diri, rasa malu, dan loyalitas. Dan di sanalah, tanpa disadari, jejak samurai kembali hidup. Bushido. Samurai hidup dengan satu prinsip utama. Bushido, jalan hidup seorang satria. Bushid, bukan hukum tertulis negara. Ia adalah hukum batin, mengatur cara berbicara, cara bekerja, cara setia, bahkan cara menerima kegagalan. Ketika era samurai berakhir pada abad ke-19, pedang disarungkan, kastanya dihapus, namun nilai-nilainya tidak pernah pergi. Bushido menjelma menjadi budaya kerja, etika perusahaan, dan standar moral masyarakat Jepang modern. Dan hari ini, di tengah krisis demografi Jepang saat usia produktif menyusut dan tenaga kerja lokal menua, datanglah para pekerja asing. Salah satunya, pekerja Indonesia. Tanpa pedang, tanpa gelar satria, namun secara tak terduga, mereka membawa nilai yang sangat familiar bagi Jepang. Giri, dalam Bushido, ada satu kata kunci, giri. Artinya, kewajiban moral. Bagi samurai, tugas bukan sesuatu yang dinegosiasikan. Ia harus dijalankan, meski berat, meski tidak diawasi. Hari ini, nilai itu hidup di pabrik, ladang, dan perusahaan Jepang. Banyak supervisor Jepang mencatat satu hal menarik. Pekerja Indonesia datang tepat waktu,
Bahkan lebih awal, mereka menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu ditekan. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena merasa bertanggung jawab. Dalam wawancara internal perusahaan Jepang, pekerja Indonesia sering disebut memiliki jikaku, kesadaran diri. Mereka merasa, jika ini tugas saya, maka ini kehormatan saya. Ini bukan hasil pelatihan singkat. Ini karakter. Bushido juga mengajarkan Makoto ketulusan mutlak. Bagi samurai, kebohongan adalah noda kehormatan. Lebih baik mengaku salah daripada terlihat benar tapi palsu. Di dunia kerja Jepang yang menuntut kejujuran ekstrem, nilai ini menjadi sangat penting. Dan disinilah pekerja Indonesia sering mencolok. Sunao, mereka mengakui kesalahan. Mereka tidak menyalahkan sistem atau rekan kerja. Mereka menerima teguran, lalu memperbaiki diri. Banyak manajer Jepang menggunakan satu kata, Sunao patuh, tulus, tidak defensif. Di Jepang, ini adalah karakter emas. Karena perusahaan Jepang tidak mencari pekerja yang pintar bicara, mereka mencari orang yang bisa dipercaya. Samurai dilatih bukan hanya bertarung, tetapi mengendalikan emosi. Marah, ego, protes semua dianggap kelemahan batin. Budaya Jepang modern mewarisi ini. Konflik terbuka dianggap tidak dewasa. Pekerja Indonesia secara alami menyesuaikan diri. Mereka tidak meledak saat ditegur, tidak melawan atasan secara frontal, memilih diam, belajar, lalu memperbaiki. Dalam budaya Jepang, ini bukan kelemahan, ini kedewasaan. Banyak perusahaan mencatat, pekerja Indonesia jarang memicu konflik internal, dan bagi Jepang, stabilitas tim lebih penting daripada individu yang vokal. Meiyo dalam Bushido. Meiyo berarti kehormatan. Kehilangan kehormatan adalah kehancuran moral. Hari ini, Jepang masih hidup dengan budaya malu. Bukan malu sosial semu, tetapi malu karena mengecewakan orang lain. Dan inilah titik temu paling kuat dengan pekerja Indonesia. Mereka malu jika hasil kerja buruk, malu jika membuat tim rugi, malu jika mencoreng nama keluarga dan bangsa. Rasa malu ini bukan kelemahan, ia adalah pengendali moral. Itulah sebabnya, secara statistik internal perusahaan, pelanggaran berat oleh pekerja Indonesia relatif rendah. Chugi, samurai hidup dan mati untuk tuannya. Itu disebut Chugi, loyalitas. Di era modern, loyalitas semakin langka. Namun di Jepang, nilai ini masih dihargai tinggi. Pekerja Indonesia tidak mudah pindah kerja, bertahan hingga kontrak selesai, dan menghormati atasan sebagai senior. Bagi Jepang, ini bukan sekadar etos kerja, ini kesinambungan budaya. Karena Jepang membangun perusahaan untuk jangka panjang, bukan hubungan sementara. Samurai tidak pernah berhenti berlatih. Meski sudah mahir, latihan tetap dilakukan. Jepang menyebut ini kaizen, perbaikan terus-menerus. Pekerja Indonesia belajar bahasa Jepang di luar jam kerja, memperbaiki teknik tanpa diminta, mengikuti arahan senior dengan serius. Ini menciptakan citra bahwa mereka bukan sekadar tenaga kerja, tetapi aset yang tumbuh. Pekerja Indonesia bukan samurai. Mereka tidak membawa katana, tidak mengenakan zirah, namun nilai yang mereka bawa, tanggung jawab, ketulusan, kesabaran, loyalitas, rasa malu, adalah nilai yang Jepang pahami sejak ratusan tahun lalu. Di tengah krisis tenaga kerja, Jepang tidak hanya membutuhkan tangan, mereka membutuhkan karakter. Dan di sanalah pekerja Indonesia menemukan tempatnya. Karena di Jepang, kehormatan dalam bekerja lebih mahal daripada skill semata. Terima kasih sudah menyimak dokumenter ini hingga akhir. Bagikan video ini jika menurutmu kisah para pekerja Indonesia di Jepang layak untuk diketahui lebih luas. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.